Jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik SMK Pariwisata Medland School. Anak-anakku yang terkasih, siswa-siswi yang beragama Katolik di SMK Medland ini, hari ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran agama Katolik. Saya akan mendampingi kalian selama pembelajaran agama Katolik. Mari kita bertumbuh bersama supaya kita semakin menjadi orang Katolik yang bertanggung jawab, yang sungguh memahami apa yang diimaninya. Pembelajaran agama Katolik di kelas 10 ini kita akan diajak lebih banyak untuk mengenal diri kita pribadi. Mulai dari siapakah aku hingga apa yang kita imani, yaitu iman Kristiani yang ada di dalam gereja Katolik. Supaya kalian memiliki gambaran tentang apa yang akan kita pelajari selama kelas 10 nanti, kalian bisa melihat skema yang sudah saya buatkan. Kita akan membahas mulai dari siapakah aku hingga iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Untuk mendalami tema manusia sebagai makhluk pribadi, kita akan diajak untuk membahas beberapa hal. Ada 4 bab yang akan kita lewati untuk mendalami manusia sebagai makhluk pribadi. Yang pertama, aku pribadi yang unik. Yang kedua, mengembangkan karunia Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, kita dapat melihat, kita diajak untuk menyadari, memperjuangkan keluhuran manusia sebagai citra Allah. Tema pembelajaran agama Katolik kita yang pertama adalah manusia sebagai makhluk pribadi. Dalam pertemuan ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita adalah pribadi yang memiliki kehendak, yang memiliki kemauan, yang memiliki kesadaran. Kita akan mendalami arti kata manusia. Kata manusia berasal dari kata manu, yaitu bahasa Sanskerta, atau mens, bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi. Atau kita juga sering menyebutnya dalam bahasa Latin itu homo, yang berarti adalah manusia. Sedangkan istilah pribadi dalam bahasa Yunani hypostasis diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai persona. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata person yang digunakan untuk menyebut manusia sebagai perseorangan. Diri manusia itu sendiri, individu ataupun karakter. Manusia sebagai makhluk pribadi berarti ingin menekankan dirinya sebagai diri manusia secara individu. Sedangkan istilah individu berasal dari kata Latin individuum, artinya yang tidak terbagi. Atau dalam bahasa Inggris, in yang berarti tidak dan divided yang berarti terbagi atau terpisahkan. Jadi, pribadi merupakan suatu sebutan yang dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil. Jadi, individu merupakan suatu sebutan yang dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur
jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu di dalam dirinya dan tak terpisahkan. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genotip dan faktor lingkungan atau fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. Maka manusia sebagai makhluk pribadi adalah manusia yang di dalamnya terdapat kesatuan unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga, jiwa, dan roh, serta keunikan sebagai ciptaan Allah. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis. Artinya, selain sebagai makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur jasmani atau raga dan unsur rohani atau jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan raga inilah yang membentuk individu. Lewat tema manusia sebagai pribadi, diharapkan kita semua semakin menyadari siapakah aku yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar wajah, bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar anak siapa, tetapi kita adalah pribadi yang unik, yang diciptakan Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan. Lewat pembelajaran ini kita diharapkan mampu untuk semakin lagi memaknai kehidupan kita yang adalah karunia dari Allah. Semoga kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.